Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah MPPL akan mempresentasikan hasil proyek kami. Perkenalkan, nama saya Andrew. Perkenalkan, nama saya Wildan. Perkenalkan, nama saya Raffi Arigazi. Perkenalkan, nama saya Rizky Arya Maulana. Perkenalkan, nama saya Didit Aji Sumantri. Yang pertama ada latar belakang. E-commerce atau toko online merupakan salah satu konsep yang cukup berkembang dalam dunia internet. Penggunaan sistem ini dapat menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, produsen, maupun penjual. Konsep online shopping menyediakan banyak kemudahan dan kelebihan jika dibandingkan dengan konsep belanja yang konvensional. Selain proses transaksi bisa menjadi lebih cepat, konsep toko online atau e-commerce dapat memangkas banyak biaya operasional karena penjual tidak diharuskan punya toko fisik. Yang kedua ada tujuan proyek. Yang pertama itu membuat sistem terkomputerisasi. Yang kedua memberikan informasi tentang hasil transaksi. Nah, yang ketiga terhindar dari kecurangan dan kelalaian kasir. Yang keempat menyimpan data transaksi lebih cepat. Untuk nextnya yang ketiga ada fitur CRUD. Aplikasi ini dapat menyediakan fitur untuk CRUD atau create, read, update, dan delete. Data pembeli, penjual, toko atau usaha, produk, keranjang, dan pembayaran. Yang kedua ada kategori dan menampilkan data. Aplikasi ini juga dapat mengatur produksi sesuai kategori dan menampilkan informasi produk. Yang keempat ada metodologi pengerjaan, analisis permasalahan. Analisis permasalahan pada situasi pandemi saat ini mengharuskan membeli dan menjual tidak bertatap muka dalam proses jual beli, sehingga diperlukan sebuah sistem yang dapat menjadi wadah. Yang kedua, perencanaan aplikasi. Perencanaan dari aplikasi dilakukan dimulai dari penentuan jenis aplikasi software, pembantu dalam membuat aplikasi. Yang ketiga, implementasi. Implementasi dilakukan setelah rancangan program telah terbentuk. Yang keempat, uji coba aplikasi. Setelah aplikasi selesai dibuat, perlu dilakukan sebuah uji coba untuk mengetahui kemungkinan terjadi kesalahan yang tak terduga. Yang kelima, hosting dan maintenance. Setelah kami selesai melakukan uji coba dalam lingkungan kami, maka akan dilakukan uji coba lapangan dengan mengaplikasikan program ke dalam lingkup rumah sakit. Selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi aplikasi dari startup yang kita bangun. Nah, kita coba ya. Kita menuju aplikasinya. Nah, baik, jadi ini adalah sebuah website yang kami bangun dalam upaya mengimplementasikan hasil dari proyek kami, yaitu membangun sistem toko online. Nah, sistem toko online yang kami bangun diberi nama AJMart. Nah, sebenarnya AJMart ini sendiri adalah sebuah lembaga atau sebuah organisasi dari suatu sekolah yang dinamakan Sekolah Islam Alam dan Sains Al-Jannah. Nah, AJMart adalah sebuah platform untuk mempertemukan penjual dengan pembeli melalui website. Nah, di sini websitenya akan saya coba jelaskan ya. Jadi, ketika orang telah membuka website, ini adalah tampilan utamanya. Lalu masuk ke dalam Al-Jannah produk atau new product. Nah, di sini adalah produk-produk yang terbaru. Lalu muncul ke kategori, yaitu kategori dari produk yang dibuat. Setelah itu ada galeri, yaitu kegiatan-kegiatan yang atau dokumentasi dari AJMart itu sendiri. Lalu ada FAQ atau Frank Quality Ask Question, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang umumnya diajukan. Lalu ada lagi kontak, yaitu adalah untuk menghubungi atau mengetahui alamat dari AJMart itu sendiri. Di situ ada Google Maps, alamat, dan via WhatsApp ya, kontak adminnya. Nah, lalu di dalam website ini terdiri dari dua akses, yaitu akses sebagai pembeli dan akses sebagai mitra atau merchant ya.
Jika digunakan sebagai pembeli, yaitu untuk melakukan transaksi belanja. Jika digunakan sebagai mitra atau merchant, yaitu untuk proses penjualan. Nah, di sini kita akan mencoba demonstrasi ya sedikit. Jadi misalnya saya sebagai pembeli akan melakukan pembelian barang. Nah, di sini saya akan coba mengklik salah satu produk, di antaranya misalnya ini buku Harry Potter 1. Nah, di sini ketika kita ingin membeli barang, maka pembeli harus kan login. Nah, jika dia sudah memiliki akun, dia dapat login, jika tidak dia bisa daftar ya. Nah, namun di sini agar mempercepat waktu, kita langsung login ya. Oke, saya login dulu dengan email dan password yang sudah kita siapkan. Nah, di sini ketika berhasil login, maka akan muncul halaman detail produk. Halaman detail produk ini akan menjadi acuan barang yang dibeli dan berapa jumlahnya. Di sini misalnya saya lupa langsung masukkan ke keranjang. Nah, maka di sini tidak bisa karena harus masukkan dulu jumlahnya. Maka prosesnya harus kita masukkan dulu. Misalnya saya membeli 2 barang, lalu saya masukkan. Nah, maka setelah itu akan masuk ke dalam keranjang pembelian barang. Nah, di sini dapat diketahui jumlah barangnya, produk yang kita beli, totalnya berapa, lalu disatukan dengan jumlah produk yang sebelumnya kita beli, lalu didapatkan total harganya berapa. Lalu di sini kita akan lanjutkan pembayaran. Namun sebelumnya kami mohon maaf, kami belum sampai ke tahap demikian karena proses website masih kami lanjutkan. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Akan dilanjutkan presentasinya selanjutnya oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang susunan tim. Yang pertama ada saya sendiri, Andrew Paul Sergio, yaitu sebagai UI atau UX designer untuk startup ini. Kemudian ada Didit Aji Sumantri sebagai IT support di company kami, dan juga ada Rizky Arya Maulana yang tadi juga sudah presentasi sebagai entry data. Kemudian ada Raffi Arigazi yaitu sebagai network engineer, dan kemudian ada Wildan Adewijaya sebagai software engineer yang tadi barusan presentasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang anggaran atau rancangan biaya yang kita perlukan untuk memulai startup ini. Yang pertama, ada perlengkapan yang diperlukan, yaitu external hard disk 500 GB seharga 600.000, flash disk 32 GB seharga 200.000. Bahan habis pakai, pertama adalah web hosting seharga 600.000, kemudian domain seharga 300.000, Google Maps API 300.000, alat tulis kantor 300.000, pulsa internet atau kuota seharga 1,5 juta. Kemudian ada DVD RW seharga 30.000. Dan juga untuk perjalanan kita memerlukan pelatihan implementasi juga seharga dana yang sudah kita canangkan yaitu 1.200.000. Sedangkan yang lain-lain ada publikasi, itu pendaftaran HKI, hak intelektual seharga 2 juta, dan materai untuk setiap laporan seharga 30.000. Dan sudah terkisar jumlah total dari biaya yang kami perlukan sebagai modal awal yaitu sebesar 7.060.000. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihan dari kelompok kami mohon maaf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih nggak usah.